Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita kembali melaksanakan Jumat pekan kepekanan Jumat malam yang kesekian kalinya, dan alhamdulillah kita bisa istiqomah melaksanakan, dan hari ini kita laksanakan secara hibrid, dan alhamdulillah hari ini yang offline cukup banyak, dan dilakukan setelah sholat tarawih berjamaah di Mushola Kajari. Kita bergeser ngumpul-ngumpulnya sekaligus diniatkan itikaf juga mungkin dalam rangka mengisi malam Ramadan untuk dalam bentuk kajian majelis zikir, majelis ilmu yang akan kita selenggarakan pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita, kelapangan berpikir dan keluasan kemudian untuk menyerap ilmu-ilmu yang didiskusikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah juga mengirimkan para malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada kita di dalam majelis zikir ini. Amin. Salam salawat, semoga tetap tercurah di pikiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan insyaallah kita nanti yang kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang hadir secara offline, yang juga menyaksikan di Facebook, ibu-ibu dan para pemirsa yang ada di Facebook, malam hari ini kita mengangkat tema yang masih berkaitan dengan semangat nuzul Quran. Jadi terkait dengan Al-Quran, dan angkat judul Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan mari kita kaji, kita ulas mengenai Al-Quran ini sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh pada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam hari ini kita akan dibersamai, dan yang akan menyampaikan paparan materinya adalah Ustaz Muhammad Firasur Rahman. Saya panggilnya Ustaz Firas saja. Ustaz Firasur Rahman, alhamdulillah, salah seorang dai ambasador dari Dompet Duafa, dan ditugaskan di Hong Kong, yang sudah selama memang khusus untuk pengisi di bulan Ramadan ini, dan malam hari ini kita beruntung sekali bisa bersama beliau menyampaikan, membahas materi ini. Dan marilah sebelum kita mulai, kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustaz Firas, tafadhol Ustaz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahis syafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du, Bapak-bapak yang kami hormati,
Ustadz Fajar selaku GM Dompet Duafa yang kami hormati, serta seluruh asatid yang hadir pada kesempatan kali ini, ataupun yang ada di Zoom, ataupun yang ada di Facebook, dan Facebook ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Maha Suci Allah yang telah membawa kita. Alhamdulillah, artinya malam ini kalau di Hong Kong ini malam yang Ramadan yang ke-21. Karena di sini mulai tanggal 2 Maret, artinya setelah maghrib tadi kita telah masuk ke malam ke-21, yang artinya malam ini sudah masuk Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir artinya 10 hari terakhir, yang mana di dalam 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran sesuai firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi mungkin sudah dijelaskan eh, ketika sebelum buka bersama di KJRI tentang perbedaan riwayat antara eh, nuzulul Quran yang 17 Ramadan sama nuzulul Quran yang eh, malam Lailatul Qadar. Karena ada dua riwayat. Riwayat yang pertama itu disepakati bahwasannya nuzulul Quran, turunnya surat Iqra tersebut pada tahun 610 Masehi itu di Gua Hiro, dan itu bertepatan pada 17 Ramadan. Sedangkan yang Inna Izalnahu fi Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Qur'an utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah. Jadi awal diturunkan ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di kota Mekah dan di kota Madinah. Maka dari itu ada yang dikategorikan surah Makkiyah dan surah Madaniyah, karena disebabkan dari di mana diturunkannya Al-Quran tersebut. Pada kesempatan yang ini kita akan membahas Al-Quran sebagai mukjizat, karena eh, awal saya minta saran sebenarnya ke Pak Adi, ke Ustadz Fajar, apa judul yang apa namanya bisa kita diskusikan bersama-sama. Awalnya mau berbicara orientalis, aduh berat gitu ya. Kemudian Pak Adi bilang, apakah Al-Quran itu mukjizat? Nah, itu. Wah, kalau judulnya sudah pertanyaan, apalagi setelah pemaparan banyak pertanyaan lagi. Jadi Data simpenan sebenarnya. nah, eh, jadi itu sangat berat sekali. Prinsip kami sejatinya fakidu syai' la yu'ti. Memang orang yang nggak bisa apa-apa nggak akan bisa ngasih apa-apa. Jadi sebenarnya bingung ingin berbicara di hadapan bapak-bapak semua ini. Tetapi insya Allah ini eh, adalah pelajaran untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kepada kita semua di hari kiamat kelak. Amin amin ya Rabb. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa itu mujizat. Jadi mujizat ini adalah kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia, sebagai waktu itu sebagai Allah hadirkan mujizat itu sebagai sarana pembuktian kenabian dan kerasulan, dan itu semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kejadian-kejadian yang ada itu semuanya eh, bahkan bukan iradah dari Nabi dan Rasul tersendiri. Jadi itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat-mukjizat ini kalau kita pikirkan dengan pikiran manusia, itu mukjizat kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nabi Ibrahim dibakar tidak terasa
panas sedikit pun. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, secara pikiran manusia itu tidak bisa. Tetapi kalau kita berpikirnya dengan kemahakuasaan Allah, itu ternyata sangat mungkin terjadi. Allah dengan kehendaknya bisa membuat hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan menurut Allah, menurut manusia itu luar biasa, tetapi menurut Allah itu bagian dari hal kecil yang Allah tunjukkan sebagai kehadiran Tuhan, yang mana pada waktu itu orang-orang berharap dengan kehadiran Tuhan yang para nabi sampaikan apa namanya terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis-jenis mukjizah di hissiyah dan kauniyah. Hissiyah itu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, gitu. Itu hissiyah dan kauniyah. Tapi terkadang ada mukjizat yang bentuknya seperti maknawiyah atau akliyah, yang bisa ini tuh kita pahami secara apa namanya melalui pemahaman-pemahaman maknawiyah dengan akal-akal sehat manusia, seperti itu. Dan ada saksiyah dan salbiyah. Saksiyah dan salbiyah ini adalah keluar dari diri sendiri, keluar dari diri sendiri sehingga mukjizat itu apa namanya dirasakan oleh diri sendiri itu dari eh, jenis-jenis mukjizat seperti itu. Aduh, Pak Didi udah nulis kayaknya. Ada pertanyaan. Udah dekat. Baik, selanjutnya. Kemudian ini baru mulai. baru slide pertama nih. Untung cuma 4 slide. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ini jadi sengaja memang ini biar bukan bukan debatable tapi diskusi, kita diskusi sama-sama, semoga ini apa namanya pengetahuan saya yang masih fakir ini bisa menjadi tambah wawasan dari hasil diskusi ini. Nah, ya, diskusi kali ini dibilang isinya daging semua katanya. Saking ininya apa namanya? Empal gentong kayaknya. Kemarin ngomongnya bagian bang Ini pengen ke Cirebon ini kan ini. oh iya, apa? iya. Batiknya, Batik ini. Iya. Pertama kita harus mengenal dulu apa itu Al-Quran. Nanti baru kita akan mengenal Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebanyak 114 surat. Dan luar biasa, surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya nama manusia, tapi di dalamnya juga ada nama-nama binatang, ada nama-nama kabilah, disebut Bani Israel juga, kemudian ada juga nama nabi, ada juga kadang bukan nama nabi tapi nama orang-orang soleh, itu seperti Ali Imron dan lain sebagainya. Itu orang-orang soleh yang dikasih abadikan kisahnya sebagai nama di dalam Al-Quran, gitu. Ada 114 surat gitu, dan itu eh, dan banyak orang-orang ini mengasih nama anaknya menggunakan nama-nama surat, gitu. Tadi ada cerita, boleh ceritain. Nah, Boleh. karena sebagian besar tadi ada yang nggak hadir gitu. Prof tadi bilang kenapa nggak cerita kutil lagi? Ceritanya ini ada kiai namanya Kiai Atour Rahman. Kiai Atour Rahman ini punya anak cantik sekali di pesantren ini. Anaknya dambaan, sama santri-santrinya tuh dambaan. Ini pingin jadi mantunya Kiai ini gitu. Nah, akhirnya debat-debat para santrinya tuh berdebat sampai ada yang berantem-berantem. Akhirnya ada 3 orang pemberani santri ini datang ke Pak Yai mau melamar satu perempuan itu. Tapi biar Pak Yai saja yang milih, Pak Kiai Atok saja yang milih. Yang satu namanya Anas, yang kedua namanya Torik, nah yang ketiga namanya Imron, gitu. Gak ada Bambang, gak ada Adi. Nah, ya Kiai Torik bingung ini, ada apa nih? Kami mau melamar anaknya Pak Yai katanya. Waduh, Pak Yai, eh, anaknya satu, tapi yang melamar 3. Ini Pak Yai kan harus milih. Siapa nih siapa orang yang cocok nih sama anak saya? Nah, ini ditanya nama satu-satu sama Kiai Atok nih. Kamu namanya siapa? Saya namanya Anas, Pak Yai. Hmm, baik, baik, baik.
Silahkan baca surat An-Nas. Baca dengan lantang, beres. Cuman sekian ayat. Oke, kata Kiai Ato, kamu siapa namanya? Torik. Agak panjang dikit. Baik, baik. Baca surat At-Torik. Udah gugup, agak panjang, tapi masih juz amma. Beres. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu keringat dingin. Kamu namanya siapa? Ya, Imron Ustaz. Tapi panggilannya Kulhu. Kulhu Allah. Wah, ya udah baca Kulhu. Alhamdulillah. Itu cerita sedikit. Intermezzo. Intermezzo tentang nama-nama surat di dalam Al-Quran biasa orang jadi nama tidak nama anak-anaknya. Tapi harus juga selektif, kita nggak bisa ngasih nama anak saya Al-Baqarah misalkan. Nggak bisa sapi sapi betina. Dan setiap surat, nama surat itu punya kisahnya masing-masing. Itu kisahnya masing-masing dan ada sebabnya masing-masing. Seperti itu. Dan setiap surat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan memiliki faidah masing-masing. Dijelaskan di dalam hadisnya itu. Misalkan baca surat Tabarok, diterangkan di alam kuburnya. Baca surat Al-Waqiah, dimudahkan rizkinya dan lain sebagainya. Itu bagian dari keutamaan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Isinya ada 30 juz, standarnya 1 juz 20 halaman atau 10 lembar. Seperti itu. Kita biasanya nyebutnya kalau di pesantren kaca, ya. Berapa? 20 kaca gitu. Kaca berapa gitu sebutnya. Dan di Pakistan parah. Parah. Masya Allah, parah. Kemudian isinya ada 6.236 ayat. Memang ada beberapa riwayat yang satu bilang 6.666 ayat dan gampang dihafal. Akhirnya akhirnya jadi masyhur. Kenapa? Karena eh, jumlahnya enak didengar. 6 gitu. Tapi setelah hitung dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu 6.236 dan itu eh, sebab dan itunya mungkin nanti Pak Didi yang menambahkan. Insya Allah. Kemudian diturunkannya di Gua Hiro. Di Gua Hiro ini berada di di gunung namanya Jabal Nur. Nur berada di kota Mekah dan itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Iqra pertama kali di situ. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bayangkan lagi berdiam diri di Gua Hiro, didekap sama malaikat Jibril dari belakang itu, Iqra. Nah, coba bayangin aja kita sendiri lagi, nggak usah di gua lah, di kamar sendiri, lagi gelap, ada yang gini, Iqra. Udah kabur mungkin kita ya, udah kabur gitu. Tapi Rasulullah itu jawab sampai apa berbicara, Nabi Qari, Nabi Qari, sampai 3 kali baru lanjut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Setelah dapat wahyu, lari terbirit-birit dan saya bayangkan kan kalau waktu naik ke Gua Hiro itu ngelihat ya ada tower jam-jam itu ya. Berarti Nabi itu lari dari sini ke situ menuju istrinya Khadijah gitu. Kemudian ditenangkan dan lain sebagainya. Dan ternyata itu adalah menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan itu bisa menjadi dan itu menjadi mukjizat, mukjizat yang didapat oleh Rasulullah SAW dan terlama jaraknya 23 tahun itu apa namanya disampaikannya. Ada yang bilang 21, 22, ada yang 23, ada yang pakai Masehi, ada yang pakai Hijriah, itu berbeda hitungannya. Tapi beliau dapat wahyu di umur 40 dan meninggal di umur 63 tahun, artinya 23 tahun beliau mendapatkan wahyu, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Habis 13 tahun di kota Mekah, hijrah ke Yath ketika itu. Diturunkannya Al-Quran tadi ada perbedaan 17 Ramadan dan Lailatul Qadar. Tadi penjelasan yang tadi itu saya ambil dari kutipan Ahmad Al-Qurtubi. Kemudian perbedaan Al-Quran dengan kitab samawi lainnya. Memang kitab samawi yang Allah turunkan itu jumlahnya bukan 4. Ternyata sekali kitab samawi yang Allah turunkan. Tetapi yang wajib kita imani
yu'minuna billahi wa malaikati wa kutubihi. Kenapa wa kutubihi? Karena kutub itu jamak dari kitab. Artinya lebih dari masna, lebih dari dua. Memang kenapa yang harus kita imani ada empat. Eh, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kitab-kitab yang tiga sebelumnya itu dikhususkan kitab itu untuk kaumnya ketika itu. Sedangkan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lil alamin untuk seluruh umat manusia dan itu menjadi pelengkap dari tiga kitab sebelumnya dan kitab sebelumnya menjadi tidak untuk di apa namanya tidak menjadi tidak berlaku lagi karena sudah datang kitab yang lebih lengkap dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir. Seperti itu akhirul anbiya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Al-Qur'an ini sholihun likuli zaman wa sholihun likuli makan. Al-Quran itu baik untuk sampai zaman kapanpun dan dimanapun berlakunya. Tidak berlaku sholat ini perintahnya di Arab tidak hanya berlaku di Arab saja, tetapi di Indonesia pun tetap sama berlaku hukumnya. Kemudian dulu sama sekarang sama perintahnya gitu. Jadi tidak berubah dan lain sebagainya. Eh, tetapi di dalam Al-Quran ini memang ada ayat-ayat mustasyab, ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada thawabi, ada mutasyabih. Jadi ada ayat-ayat yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, seperti misalkan ibadah dan lain sebagainya. Kemarin kan kita bahas tentang ibadah ya, tentang ibadah itu. Memang al-aslu fil ibadah itu mamnu. Aslinya ibadah itu dilarang, kecuali tahrim, haram, kecuali yang dihalalkan. Karena jadi perintah di dalam Al-Quran itu apa saja yang dibolehkan gitu. Selain itu haram gitu. Selain itu mamnu. Tetapi beda sama makanan. Al aslu fit ta'am ibaha al ibaha. Asal hukumnya makanan itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan nggak disebutkan ini boleh nggak, tapi disebutkan yang haramnya. Nah, selain itu menjadi boleh gitu. Bertolak belakang dengan ibadah tadi. Gitu. Ibadah itu sebenarnya dilarang, semuanya haram kecuali yang diperbolehkan. Makanya di dalam Al-Qur'an disampaikan apa-apa yang dibolehkan. Bukan apa-apa yang dilarang. Nggak ada larangan seperti ini, tapi apa-apa yang diperbolehkan. Akhirnya apa? Kita melakukan ibadah sesuai apa yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Sudah. Tapi kalau makanan, tidak dijelaskan. Boleh makan kacang, boleh makan jeruk, tidak boleh makan kurma. Nggak. Tapi semuanya boleh, kecuali yang diharamkan. Seperti itu. Itu eh, asal itu yang dimaksud dengan solihun likuli zaman wa solihun likuli makan. Kenapa? Al-Quran ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih berlaku. Karena memang Al-Quran ini tidak berubah sedikit pun. Karena Al-Quran menjadi kita jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sesungguhnya kami yang menurunkan dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bayangkan kalau kita kita amati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menisbahkan dirinya sendiri, nggak boleh sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menisbahkannya itu dengan sigoh nahnu. Itu memang a- a- Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an suka menyebutnya dengan sigohnya nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna. Berapa kali itu? Lahu lahafidun. Sampai 4 kali dan itu artinya kami. Hafidun jamak juga. Innalahu lahafidun gitu. Itu bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Gitu. Ada orang-orang yang akhirnya mensalah tafsirkan. Jadi eh, mensalah tafsirkan tentang oh berarti ini Allah ini nahnu kita kok berarti banyak kan ini ya? Tidak. Jadi pemahaman dalam hal ini bahwasannya ini malah menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah. Seperti manusia saja ketika manggil yang lebih tua kalau di bahasa Arab pakai ke ustadz panggilnya antum. Ini punya antum Ustaz. Padahal ustadznya satu gitu. Kenapa pakainya antum? Padahal antum itu artinya itu jamak. Itu jamak lebih dari dua. Kenapa? Memang karena dia kategorinya lebih
senior dari saya seperti itu. Jadi pakai kalimat antum. Begitu juga di dalam kalimat ini menjadi perdebatan juga. Kenapa ini pakai sigohnya nahnu seperti itu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu berlaku dan bukti-bukti sebagai mukjizatnya nanti setelah ini kita akan sampaikan. Kelihatan. Oh, iya. Bukti Al-Quran ini sebagai mukjizat, gitu ya. Mungkin ada yang berpikir ini apa namanya Al-Quran ini eh, kalam manusia, gitu, kalam manusia atau ini buatan manusia, gitu. Tetapi ini beberapa bukti dari Al-Quran bahwasannya Al-Quran ini betul-betul mukjizat dan betul-betul ini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir itu ketika mendapatkan wahyu posisinya sebagai ummi. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi ketika seorang nabi seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu itu posisinya, makanya jawabnya ma'a Nabi Qori, saya nggak bisa baca ini, gitu, saya nggak bisa baca, sehingga jadi apa namanya menjadi eh, per- kita jadi berpikir ini maksud kadang yang mempengaruhi seorang manusia itu dari apa yang ia baca, dari siapa keluarganya, dan dari siapa teman-temannya. Biasanya seperti itu. Oh, dia misalkan kenapa bisa jadi pintar matematika? Oh, ayahnya dosen matematika. Misal, oh kenapa dia bisa matematika? Oh, ternyata bacaannya ini matematika. Jadi mempengaruhi untuk dirinya sendiri. Karena kita itu ada istilah kita ini produk 10 orang sekitar kita, katanya seperti itu. Eh, oh, kenapa dia pintar matematika? Oh, teman-temannya semuanya ini jago matematika. Akhirnya dia ikut belajar, akhirnya jadi pintar matematika. Jadi yang mempengaruhi seseorang itu selain dari dirinya dan selain itu dari Allah Subhanahu wa taala itu dari keluarganya, kemudian dari apa yang ia baca dan eh, dari teman-temannya. Sedangkan Rasulullah tidak bisa seperti itu. Rasulullah hadir dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu seorang kaum Quraisy itu ya ummi. Itu tadi disampaikan ketika khutbah Jumat itu sama Ustaz eh Saat Udin. Iya, Ustaz Udin. Udin. Kiai Udin itu apa namanya? eh bahwasannya pada zaman itu di Mekah bahkan di Madinah juga itu orang-orang itu hanya saling berperang antar kabilahnya itu. Saking apa? Saking tidak istilahnya tidak berpendidik seperti itu. Tetapi kaum Quraisy ternama dari segi perdagangan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula gitu. Jadi Allah itu di diutus dari kaum yang ummi juga. Jadi yang tidak bisa baca dan tulis juga. Kemudian dari Al-Qur'an sendiri jika kita baca ayat per ayatnya, ternyata tidak ada orang yang mampu menyaingi literasi Al-Quran. Bahkan gramatikalnya Arabik itu, kalau kita sebut ilmu Nahu, yang pengarang pertamanya itu Imam Bukhari, itu dasarnya adalah Al-Quran. Gitu. Dasarnya adalah Al-Quran, dan memang seperti itu rata, gitu, gramatikalnya itu. Jadi betul-betul ini bukan kalam manusia. Gitu. Musailamah Al-Kadzab sepeninggalannya Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab itu yang menjadi nabi palsu pernah membuat apa? Membuat ayat Al-Qur'an katanya mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Itu Al-Fil, Malfil, Kamu ada Kamalfil, Anfu, Lahu khurtumun tawil. tahu korbannya. Terus sama ininya
anfuhu tawil Oh gitu. iya. Jadi surat Al-Fil yang itu kita alam taro mereka itu Al-Fil, gajah, apa itu gajah? Apakah kamu tahu itu apa itu gajah? Gitu. Menyerupai Al-Quran dan itu tidak bisa juga gitu. Ternyata tidak tidak serupa gitu. Dan itu malah jadi tawaan orang banyak gitu ketika pasti gitu. Yang buka puasa yang Idul Fitri 25 hari juga banyak pengikutnya yang dapat telepon dari Kalau dari Allah Allah. katanya itu di mana itu ya yang Gunung kayak gitu Kidul, Gunung Kidul. Gunung Kidul Jogja itu. Kok bisa iya Iya, nggak yang punya. tahun lalu. Dia Ada nih. menelpon. Dia menelpon. Iya, dapat Saya telepon sudah beliau. telepon sama Tuhan katanya. Katanya sekarang sudah Idul Fitri. Akhirnya sholat Idul Fitri. Masjidnya penuh, Pak. Luar biasa. Dan banyak pengikutnya. Tahun lalu tuh. Tapi kan cuma lebaran. Iya. Seperti itu. Tempat makan ketupat. Oh, opornya udah matang. Bisi basi. Kemudian secara itu juga dari susunan-susunan Al-Qur'annya itu luar biasa, indah sekali ya. Misalkan dari rima ya. Kalau kalau dalam bahasa itu ada rima itu. Terakhirnya kok nanti falak 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 ya. Nas 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 itu enak sekali dan itu tidak bisa dikarang oleh orang manusia apa namanya yang notabene Rasul itu waktu itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis gitu. Ini pasti bukan dari ini tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana para sahabat mengetahui apa yang diucapkan Rasulullah itu hadis atau Al-Quran? Biar tidak ini. Akhirnya jadi penulisannya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang katanya ayat Al-Quran ini hilang sebagian karena ditulis di apa namanya ditulis di daun, di pelepah kurma dan ada yang dimakan sama kambing katanya seperti itu. Akhirnya hilang dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah, Allah lah yang memelihara Al-Quran tersebut. Wa innalahu lahafizun. Seperti itu. Nah, bagaimana para sahabat membedakan apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu sebagai kalam Allah dan sebagai hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu dijelaskan, kita akan menjelaskan dulu apa itu apa itu Al-Quran, apa itu hadis berbeda. Kalau Al-Quran, kalam dan maknanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kalamnya dari Rasulullah tapi maknanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dua-duanya wajib kita imani bersama. Dan banyak penjelasan-penjelasan Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan di dalam hadis. Seperti perintah sholat. Perintah sholat itu kan tidak dijelaskan secara rinci hanya perintah sholat, kemudian di dalamnya juga ada disuruh warka'u, wasjudu, hanya disuruh ruku, sujud. Tapi bagaimana itu? Dijelaskan di dalam hadis, dikatakan, Solu kamaru aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, dari sholatnya Rasulullah inilah hadis. Karena hadis itu adalah akwalun, perkataan, af'alun perbuatan dan takrirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu takrir? Takrir itu terkadang ada perbuatan-perbuatan para sahabat zaman dahulu yang dilihat Rasulullah, kemudian Rasulullah diam tidak melarang. Artinya itu boleh. Gitu. Jadi takrir seperti bertasbih. Gitu. Bertasbih dulu ada yang apa namanya menghitung zikirnya itu pakai batu dan lain sebagainya. Rasulullah pernah diam, tapi satu waktu Rasulullah pernah melarang. Karena batu yang digunakan sama dengan batu yang digunakan untuk menghitung domba-dombanya. Gitu. Tapi ada yang melakukan dan Rasulullah tidak melarang. Nah, itu takrirnya Rasul. Tidak berucap, tidak berbuat. Tapi takrirnya itu bisa menjadi hadis. Gitu. Bisa menjadi hadisnya Rasulullah. Makanya apa namanya? Hadis itu akwalun wa af'alun wa takrir. Ya Rasulullah. Perkataan, perbuatan, dan takdirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menyampaikan wahyu dari Allah, wahyu tersebut pasti sering dibaca ketika sholat, gitu. Sering digunakan sama Rasulullah sholat, sehingga apa yang dibaca Rasul, oh iya, berarti itu
bukan hadis, itu adalah ayat Al-Quran dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini firmannya dari surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dia mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Dan di yang keduanya biasanya mengikuti seperti Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan itu satu-satunya bismillah yang tidak ada diperdebatkan bahwa itu masuk ayat Al-Quran. Karena bismillah yang di dalam Al-Fatihah masih apa nama ikhtilafnya banyak. Ada ikhtilaf beberapa perkataan apakah ini masuk ayat pertama atau tidak. Tetapi bismillah yang di dalam surat An-Naml ini yang artinya semut, nanti ada cerita nih tentang semut di yang Nabi Sulaiman gitu. Pasti pernah mendengar kan, semutnya disuruh masuk rumah dulu. Ini tentara Nabi Sulaiman, tapi ada percakapan ternyata di situ tentang Nabi apa nah bersama semut itu sampai semutnya mau masuk dan keluar tahun depannya gitu. Nah, itu di dalam ini. Nah, itu mengikuti bagaimana sunnahnya dari Sulaiman itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membedakan kalam Allah yang lain yaitu dengan kalau firman Allah datang itu ada efek sampingnya gitu. Efek sampingnya bukan ngantuk gitu, bukan. Kalau habis makan paracetamol kan ngantuk gitu. Atau, atau makan ubi kentut misalkan itu efek samping. Atau makan kacang asam urat gitu. Sengaja ya, konsumsinya kan ubi ya. Nah, gitu. Katanya ubi sama kacang sama kopi, wah udah pulang-pulang kentut. Sehat. Sehat, sehat. Insya- Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, itu kadang tersenyum gitu. Dan itu kabar baik, misalkan ada kabar baik seperti kabar tentang fitnah yang terjadi kepada istrinya Aisyah yang telah apa namanya Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah eh, ketika ketinggalan apa namanya itu itu apa namanya dijelaskan firman Allah turun itu tersenyum. Kemudian kadang gemetar, kadang sedih, kadang menangis dan lain sebagainya itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-23. Panjang ayatnya, jadi tidak dicantumkan di sini. Kemudian biasanya menutup kalam dengan kalimat Allahul Azim. Ini dalam firman Allah, "Faman iftara 'alallahi al-kadziba min ba'di dzalika faulaika humudz dzalimun." Qul sadaqallah. Nah, qul sadaqallah wa tabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi selalu menutupnya dengan sadaqallah. Akhirnya terpisah yang mana kalam Allah, yang mana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hadis beda sama hadis ya. Kalau hadis itu memang waktu itu ada yang menulis, ada yang tidak, sehingga kan fokusnya waktu itu nulis Al-Quran. Sehingga sampai sekarang ketika kita membaca kitab hadis, itu apa namanya matannya ini, tapi kadang sanatnya lebih panjang dari itu. Karena terus di ini sampai dia itu yang mendengar dari Rasulullah langsung seperti itu. Itu baru dikategorikan sebagai hadis sahih dan sebaik-baiknya hadis itu di apa namanya yang isinya mayoritas dan itu menjadi kitab paling benar setelah Al-Quran katanya hadis Sahih Bukhari dan Muslim seperti itu karena sangat syadid dalam menerima hadis itu dalam kisahnya ketika ingin menerima hadis dari seorang ini ulama tapi ulama tersebut melihat pingin ngasih makan kucing kucingnya sudah datang nggak jadi. Nah, itu nggak jadi ngambil hadis dari dia. Sampai segitunya. Ketika itu pingin mengambil hadis biar mutawatir sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis qudsi di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu biasanya di dalam hadisnya Allah berkata seperti ini kita. Gitu. Hadis qudsi itu hadis qudsi tapi di dalamnya ada firman Allah biasanya yang disampaikan seperti itu. Karena biasanya firman Allah yang turun itu disesuaikan dengan keadaan gitu. Nah, kalau hadis qudsi itu biasanya nanti eh, insya Allah jadi perdebatan. Nanti jadi tambahkan sama Ustaz ini sama Ustaz Misbah.
Kemudian bukti-bukti empirik Al-Quran sebagai mukjizat, karena banyak orang kalau yang mempercayai Al-Quran kan mungkin Islam gitu ya, tapi ternyata banyak bukti-bukti sebenarnya itu apa namanya eh, tidak terbukti zaman dahulu dan terbukti zaman sekarang. Seperti tumbuhan ternyata mampu bertasbih. Nah itu hadis firman Allahnya juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Kemudian garis edar tata surya wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun gitu. Dia beredar di garis edarnya. La syamsa yang bagilaha anturikal qamaru wala lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Jadi sesuai dengan nah itu pada zaman dahulu coba bayangkan belum ada mungkin yang bisa sampai ke bulan lah ketika itu mungkin. Tapi Rasulullah sudah apa namanya dari firman Allah ini sudah menyampaikan bahwasannya tentang masalah ini dan itu terbukti sekarang seperti itu. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman yang sering ada ya di TV Marojal Bahraini yaltaqiyan itu bainahuma barzayabgiyan. Ada dua laut yang itu bertemu dan itu harusnya tercampur tapi seperti minyak bisa berpisah gitu dan bukan atas bawah tapi kanan kiri seperti itu dan itu eh, terbukti ada seperti itu. Kemudian ada sungai juga di dalam laut maksud air tawar di bawah itu wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbun furat. Jadi yang satunya tawar wa hadza milhun ujaj, ada yang asin gitu. Jadi dan itu berbentuk seperti sungai di dalam lautan wa ja'ala bainahuma barzakhaw wa hijaron mahjura. Jadi seperti pembatasnya gitu. Tidak tercampur. Nah, itu dikatakan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dan terbukti sekarang-sekarang ini gitu. Akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti dan ternyata terbukti dalam Al-Quran malah masuk Islam seperti itu. Seketika ketika ternyata Al-Quran dari 14 abad yang lalu sudah berbicara hal ini. Kemudian sidik jari itu yang sekarang itu menjadi bukti bahwasannya ini benar apa dengan sidik jari sudah data bisa keluar semua dan sebagainya. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran jasad Fir'aun yang akan kekal dan sebagainya sampai sekarang masih ada. Kemudian bulan terbelah sebagai mukjizatnya Rasul ketika diminta bagaimana tunjukkan bahwa kamu ini seorang Rasulullah melihat ke atas kemudian nunjuk bulan dan bulan terbelah dan kemudian menyatu kembali dan ada orang yang pernah ke bulan dan ternyata bulan itu memiliki garis sekeliling yang itu menandai bahwasannya bulan itu sebenarnya pernah terbelah dan kemudian nyatu kembali seperti itu. Nah itu bukti-bukti empirik sebagai mujizat yang terbuktinya 14 abad setelah itu gitu. Nah itulah yang membuktikan bahwasannya Al-Quran ini bukan kalam manusia tapi ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur syukron. Menandakan orang Sunda gitu. eh itu saja mungkin bisa kami sampaikan Pak Adi atau nuhun. Itu burung apa Ustaz? Gede benar. Nggak tahu tah. Ini Istanbul ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah itu tadi hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita mengenai bukti-bukti dan berbagai paparan bagaimana Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah dan bisa tetap kita jadikan sebagai pedoman sampai dengan akhir zaman. Dan juga tadi yang sangat ini kan yang sama-sama jadi pedoman kita adalah hadis dan bagaimana kita bisa membedakan antara perkataan Rasulullah yang adalah ayat Al-Quran dan perkataan Rasulullah yang hadis. Masih ada satu PR mengenai hadis qudsi, kita akan diskusi forum terpisah setelah ini ya. Untuk yang di Facebook, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi untuk menyaksikan paparan pada malam hari ini. Dan kami akan lanjutkan diskusi melalui media Zoom. Dan kepada teman-teman di Facebook, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.